Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Baik-baik dan sehat-sehat ya. Tetap semangat walaupun hanya di rumah saja. Nah anak-anak, hari ini mari kita mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Oya, Kak Ida, dan Kak Dandi. Anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama saat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari anak-anak, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 26 bait yang pertama. Anak-anak, mari nyanyi. Anak-anak mari nyanyi, riang dan gembiralah. Puji Tuhan Maha Kasih, karena murah hatinya. Pujilah namanya, haleluya, haleluya. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Anak-anak silakan mempersiapkan Alkitabnya, alat tulis, buku juga ya. Dan kita akan membacanya dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 10. Mari anak-anak, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 136 bait 1. Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Anak-anak, marilah kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu saat ini akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan memberikan sukacita di hati kami semua. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sertailah pelayanan firman kami ini. Amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, dari pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman.
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Oleh karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka yang dinyatakan bahwa mereka bukan melayani dari diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu kepada hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, adik-adik, tema ibadah kita pada hari ini adalah berani menghadapi penderitaan. Adik-adik, kalau disuruh milih, kira-kira adik-adik itu mau hidup yang bagaimana? Pasti semua orang ingin hidup itu yang menyenangkan, bersama dengan orang-orang yang dikasihi, bersama dengan keluarga yang menyayangi, yang kalau pengen ini ada, pengen itu bisa. Pasti semuanya mau hidup yang serba enak, yang tidak berkekurangan. Betul nggak? Bunda juga mau hidup kayak gitu. Tapi bagaimana kalau yang kita hadapi ternyata sebaliknya? Bagaimana kalau ternyata kita itu hidup dalam penderitaan, dalam kekurangan, serba susah? Nah, contohnya seperti sekarang ini, di saat situasi dan kondisi dilanda oleh corona seperti sekarang ini. Kita mau main keluar nggak boleh, kita mau sekolah nggak bisa. Karena apa? Karena kita harus di rumah aja. Bahkan ada juga yang orang tuanya kehilangan pekerjaan. Ada juga yang orang tuanya usahanya menjadi kurang bagus karena situasi dan kondisi seperti saat ini. Sehingga apa? Kalau kita mau beli mainan yang kita pengen, harus ditahan-tahan dulu, karena uangnya mama sama papa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih dibutuhkan. Atau misalnya kita pengen kue yang yang pengen banget, yang sudah kita inginkan, tapi nggak bisa karena uangnya lebih dibutuhkan untuk hal yang lebih penting. Nah, adik-adik, Rasul Petrus menulis surat kepada jemaat yang ada di luar wilayah Israel, di luar wilayah Palestina, yang ada di perantauan, untuk tetap hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang ada di perantauan saat itu, dalam bacaan kita tadi disampaikan bahwa kepada jemaat yang ada di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, mereka hidup dalam penderitaan. Mereka hidup dalam situasi yang dianiaya, yang serba nggak boleh. Mereka mau ibadah nggak boleh, bahkan mereka nyawanya terancam oleh karena Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus mau menekankan bagi kita bahwa jemaat itu harus hidup dalam iman,
dalam pengharapan dan dalam kasih dalam Yesus Kristus. Karena apa? Bagi orang yang percaya kepada Kristus, kita telah memperoleh hidup yang baru melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kita hidup ini bukan hanya saat ini di dunia ini, tapi apa? Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal di surga nanti. Nah, penderitaan yang kita hadapi saat ini sebetulnya adalah apa? Cara Tuhan untuk mengajarkan agar kita itu menjadi kuat, agar kita menjadi lebih murni dari emas, agar kita menjadi orang-orang yang berpengharapan kepada Kristus, kepada Yesus. Karena iman kita memperoleh pengharapan kepada Yesus Kristus, dan oleh pengharapan kepada Yesus Kristus itu kita dimampukan untuk hidup di dalam kasih. Nah, dan kita karena iman kita percaya bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik, untuk anak-anak yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, rajin-rajin baca Alkitab. Kenapa? Karena kita akan tahu, oh Tuhan itu ternyata senang kalau kita melakukan hal-hal yang baik. Tuhan itu ternyata tidak suka kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan Tuhan akan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Lalu, nah seperti saat ini kita hidup dalam situasi dan kondisi yang tengah dilanda corona seperti sekarang. Apa-apa harus pakai masker. Laksanakan. Walaupun kita nggak suka, nggak enak, karena nggak bebas kita bernafas, tapi tetap laksanakan. Karena apa? Karena itu adalah ketentuan yang sudah ditentukan supaya kita terhindar dari virus-virus itu, supaya kita tetap sehat. Jadi ikuti. Anak-anak yang taat kepada Tuhan akan mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, karena apa? Karena Tuhan juga mau kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan kita tetap harus percaya bahwa penderitaan yang kita alami saat ini, virus corona yang terjadi saat ini pasti akan segera berlalu. Sebagai anak Tuhan yang taat, kita doakan agar semua ini cepat berlalu. Kita doakan pemerintah kita doakan ilmuwan-ilmuwan agar segera menemukan vaksinnya, sehingga kita nanti bisa bermain lagi di luar, bisa sekolah lagi, bisa impa lagi. Nah, tadi juga Bunda katakan bagaimana kalau hidup kita ternyata menderita. Nah, seperti ini misalnya, papanya sakit, nggak bisa kerja, kasihan kan? Terus kita jadinya sedih. Nah, kita doakan papa kita rawat papa kita dengan baik, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kita, akan selalu memberikan kita harapan, sehingga kita tetap hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, seperti biasa, untuk aktivitas kita jangan lupa ya, tetap diisi SBAH yang sudah dibagikan oleh kakak bunda masing-masing. Jangan lupa tetap diisi sebagai aktivitas harian adik-adik. Dan juga saat ini Bunda membuat pembatas Alkitab seperti ini ya. Jadi Bunda buat ada 3, Bunda rangkai jadi 1. Nanti kalian kreasikan sendiri. Di sini ada tulisannya: iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalian bisa gunakan ini untuk pembatas Alkitab ataupun pembatas buku pelajaran juga boleh. Supaya apa? Supaya adik-adik selalu ingat, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, adik-adik tetap ingat bahwa adik-adik harus hidup dalam iman, dalam pengharapan kepada Yesus, dan dalam kasih, sehingga adik-adik tetap menjadi anak yang taat kepada orang tua, tetap menjadi anak-anak yang mengasihi teman-teman, tetap menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati Bunda, memberkati papa mama sekalian. Anak-anak yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak silakan melakukan tugas yang sudah diberikan oleh kakak Layan, oleh Bunda Layan di rumah dengan baik ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria
227 ayat 1. Tanganku hendak kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, semua lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh kakak dan bunda. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa teristimewa untuk bangsa dan negara kami saat ini, khususnya daerah Bali. Tuhan senantiasa memberikan pemulihan berangsur-angsur. Kondisi saat ini yang kita alami, kami bersyukur Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami semua, khususnya di daerah Bali. Terima kasih Tuhan, walaupun saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu mengucap syukur dengan kondisi kami masih sekolah Tuhan. Saat ini biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami yang terbaik. Kami tetap belajar di rumah, Tuhan tetap membimbing dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, Ibu Pendeta bersama seluruh majelis maupun seluruh pelkat dan semua kakak bunda. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan juga mau memberkati kedua orang tua kami. Apapun yang mereka senantiasa kerjakan Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kedua orang tua kami. Berkati pula Tuhan kakak dan bunda kami yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan pelayanan kami, khususnya di Pelkat PA. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang kami pinta, tapi kami percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat kami. Sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan kita yang akan kita berikan kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur. Dan mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 355 bait 1, kita ulang 2 kali. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak, persembahan yang anak-anak berikan nanti bisa minta tolong papa mama untuk bawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua.
Nah, anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdiri dan menyanyi Kidung Ceria 225, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita dan berdoa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan berguna bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai selalu kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan tuntun langkah hidup kami semua sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan mengucapkan Immanuel bersama-sama. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.